Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar masyarakat Situbondo dan tim pemangkar yang sangat saya hormati. Hari ini saya benar-benar terkejut setelah beredar banyak postingan dari beberapa grup dan juga postingan pribadi di mana Menteri Agama kita itu membuat surat edaran yang memberikan aturan tentang adzan. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya sayangi, saya terpanggil untuk melakukan namanya pernyataan sikap terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kemenak ini atau Menteri Agama kita ini. Kita flashback dulu, mungkin ini adalah bentuk harapan yang tinggi dikala ulama kita, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu menjadi wakil presiden. Yang kedua adalah ketika Presiden kita Bapak Jokowi menggantikan Menteri Agama kepada Menteri yang informasi saya terima sebagai Ketua Ansor. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya sayangi dan sangat saya hormati, dari dua orang yang menurut saya sudah tidak bisa diragukan tentang keilmuannya, besar harapan saya dua orang ini benar-benar menjaga agama Islam dan Muslim itu menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh saudara Menak, Menteri Agama ini adalah kebijakan yang berulang-ulang dan yang menurut saya ini sangat merugikan kaum muslimin. Sebelumnya saya tidak pernah bereaksi keras ketika surat edaran Kemenak ini yang melarang adanya aktivitas di masjid, terkait pula seperti taraweh dan yang lain-lain karena menggunakan dasar yaitu tentang penyebaran COVID, menggunakan dalil tentang kesehatan yang lebih diutamakan. Saya tidak terlalu bereaksi karena memang saudara Menak ini memiliki dalil yang bisa dilogikakan, artinya memang kita membutuhkan untuk namanya sebuah ikhtiar. Namun lama-lama rupanya Menak ini semakin, saya katakan ya, semakin liar pemikirannya. Saya tidak tahu Menteri Agama kita ini membawa misi apa terhadap umat Islam. Saya tidak tahu Menteri Agama kita ini menjadi agen apa di dalam terkait dengan keberadaan umat Islam di Indonesia. Kenapa? Karena yang terakhir ini adalah Menak itu membuat sebuah surat edaran yang mana ini mengatur tentang azan. Lebih parahnya lagi, seorang Menak yang katanya dia itu ketua Ansor, itu menggunakan dalil yang disamakan dengan anjing, dengan gonggongan anjing. Ini luar biasa ini Menak kita ini. Begitu jelasnya, begitu pedenya, begitu konkretnya seorang Menteri Agama menyamakan longlongan anjing yang mengganggu masyarakat dengan suara azan. Ini luar biasa ini. Penghinaan luar biasa kepada umat Islam. Apa di kepala Menak hanya ada anjing? Apa di kepala Menak hanya ada longlongan anjing?
Sehingga begitu tegasnya azan disamakan, digandengkan, dikomparatifkan dengan suara longlongan anjing yang mengganggu. Saya orang yang tidak pernah mondok, tapi setidaknya saya itu sering melihat film-film dokumenter tentang Islam. Bagaimana Bilal itu harus mencari tempat yang lebih tinggi dan diminta untuk melantunkan azan sekeras mungkin. Itu yang saya tahu dari sebuah sejarah. Kenapa Bilal itu harus menaiki tempat yang lebih tinggi agar supaya suara azan bisa didengar agak jauh? Saudaraku, masyarakat Situbondo yang sangat saya sayangi, saya menaruh kecurigaan yang luar biasa kepada seorang menak ini. Ada apa di dalam otaknya? Misi apa yang akan dilakukan oleh dia untuk merusak tatanan Islam yang sudah lama ada di Indonesia? Kalau mau menggunakan bahasa harmonisasi, tidak pernah ada namanya kegiatan anarkisme karena suara di masjid atau musola yang diperdengarkan. Kalau tentang yang sebelumnya yaitu tentang COVID, sehingga melakukan surat edaran agar tidak melakukan kegiatan, rupanya menak ini tidak puas dengan hal tersebut. Dia tingkatkan lagi alatnya sekarang yang dipersoalkan. Dan ini sangat membahayakan. Islam itu rahmatan lil alamin. Sedih saya sebagai orang NU, sebagai kader penggerak NU. Sedih melihat seorang kader, bahkan mungkin bisa dikatakan sudah di atas kader, itu membuat sebuah keputusan kebijakan yang luar biasa. Apa tidak ada kerjaan lain untuk meningkatkan kesejahteraan umat yang ada di kepala Kemenak? Bahkan yang sangat saya sayangkan, struktur yang ada di bawahnya berusaha untuk mengadakan pembelaan. Dengan menampilkan beberapa aturan di luar negeri sana. Kalian harus paham. Ketika kalian yang ada di sana mendeklarasikan Islam Nusantara yang tidak sama dengan Islam-Islam yang lain, konsekuen dengan apa yang kalian katakan. Bahwa Islam Nusantara memiliki budaya sendiri. Jangan ketika membuat sebuah kebijakan yang melukai umat Islam, kalian melakukan pembanding dengan negara-negara lain. Konsekuensi dari apa yang sudah kalian katakan, wahai para perusak Islam. Kalau kita sudah bersepakat adanya Islam Nusantara, maka budaya-budaya kita lah yang harus dijadikan sebagai patokan. Jangan menggunakan alasan dengan yang lain. Apalagi dalil yang digunakan itu menggunakan dalil longlongan anjing. Bahkan saya menyitir salah seorang saudara netizen saya menampilkan hadis. Saya tidak tahu apakah ini hadis sahih atau tidak. Tapi menurut saya ini logika dan masuk akal. Rasulullah bersabda, jika setan mendengar azan maka ia akan pergi dengan terkentut-kentut sehingga tidak terdengar suara azan.
Maka saya sebagai Ketum GP Sakera, saya sebagai masyarakat biasa, dan saya sebagai penggerak NU Angkatan 24, saya akan mengambil sikap cabut SE, surat edaran dari Kemenak. Dan saya meminta Jokowi untuk menghentikan, menurunkan Kemenak yang sudah tidak logika dalam menyampaikan namanya surat edaran. Itu adalah penghinaan luar biasa kepada agama kami. Itu penghinaan luar biasa kepada azan yang selalu itu menjadi tuntunan untuk kita sudah masuk di dalam waktu sholat. Maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat Situbondo yang di dalam hati kalian itu ada desiran Islam. Yang di dalam hati kalian itu ada roh tentang Islam. Dan di dalam hati kalian yang mengagungkan Allah, hari Senin saya ajak kalian untuk menorehkan setidaknya dalam satu kali kehidupan kalian, kalian benar-benar seorang Islam yang tulen. Kami, GP Sakera dan tim pemangkat, akan melakukan aksi turun jalan untuk menolak secara langsung surat edaran Kemenak ini. Dan meminta kepada Jokowi, presiden kita, untuk menghentikan dan menurunkan Menteri Agama yang tidak paham terhadap budaya Islam Nusantara. Ajakan saya ini untuk kalian yang di dalam diri kalian, yang di dalam nadi kalian ada denyutan Islam. Kalian jangan ngentengkan persoalan ini. Karena kalau kita diam, maka aturan-aturan lain yang akan menyesatkan, aturan-aturan lain yang akan mengkebiri tentang syiar Islam akan dilakukan kembali. Ini tidak main-main, saudaraku. Ini tidak main-main. Jangan kalian melihat latar belakang orang ini, tapi lihatlah misi apa yang dibawanya. Sekali lagi, saya mengajak seluruh umat muslim yang ada di Situbondo, yang kalian mencintai Rasulullah, yang kalian mencintai Allah, yang kalian mencintai para ulama, para kiai, dan para habaib, ayo turun bersama-sama. Kita tunjukkan bahwa Situbondo itu sangat menjunjung tinggi. Situbondo dikelilingi pesantren. Situbondo bukan Muslim yang begitu saja akan digunakan dan ditumpangi untuk sebuah misi pribadi. Hati-hati. Saya tidak akan menuduh, tapi hati-hati. Hati-hati, gerakan ini sudah nyata. Gerakan ini sudah nyata merongrong kewibawaan Islam. Gerakan ini sudah nyata merongrong dan membuat umat Islam menjadi tertekan. Sekali lagi, saya ajak seluruh umat Islam yang ada di Situbondo, kami, GP Sakera dan tim pemangkar akan melakukan aksi turun jalan hari Senin.
di 2 tempat, yaitu DPRD Kabupaten Situbondo dan juga dinas yang khusus terkait dengan Kemenak. Demikian dari saya, Bang Ipul. Situbondo jangan tidur. Muslim Situbondo harus bangkit. Karena disinilah salah satu pahlawan nasional dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama itu berjuang untuk kemaslahatannya. Kemaslahatan umat. Dan jangan biarkan orang-orang yang memiliki misi yang tidak jelas terhadap agama Islam itu menari gembira. Dari saya, Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam melanggar.